Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin mukarramin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita mulai pengajian rutin di setiap Ahad pagi ini dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan tawamus shihah wal afiyah, diberikan kesehatan paripurna, diberikan kesempatan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, kita mulai pengajian di bab baru Kitabul Faraid wal Wasaya. Kemarin ada yang kelewat, jadi terakhir kemarin kan kita bahas mengenai luqathah ya. Tapi ada satu bab lagi yang mungkin sekilas tentang wadi'ah, tentang titipan. Kalau luqathah itu barang temuan, kita diberikan opsi untuk mengamankan atau tidak melihat kondisi faktual yang ada. Nah sekarang bab wadi'ah, bab titipan. Wadi'ah ini sebagai salah satu akad kebajikan yang merupakan amanah atau kepercayaan. Jadi kalau kita nitip barang tentu karena kita percaya kepada orang yang kita titipin. Tetapi sebelum kita memberikan kepercayaan, kita juga harus tahu track record, riwayat. Nggak bisa langsung nitipkan kemudian yang penting percaya. Nah ini penting juga, kayak kita menunaikan zakat kepada lembaga yang kita percayai. Nggak bisa langsung tiba-tiba kita serahkan begitu saja. Demikian juga kita nitipkan anak untuk sekolah, untuk ke pesantren, untuk ke pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Kita harus memahami orang yang diberikan amanah itu punya kompetensi untuk menjalankan amanah apa enggak. Nah, dua pihak memiliki tugas tanggung jawab. Orang yang menitipkan dia memberikan kepercayaan kepada siapa? Kepada orang yang punya kompetensi. Sebaliknya orang yang menerima titipan
dia juga harus ngukur diri mampu apa enggak. Setelah dia menyatakan oke dengan daya dukung kompetensinya, dia wajib menjaganya. Tidak karena ujroh, tetapi karena pertimbangannya amal kebaikan saja, bukan karena pertimbangan fee, bukan karena pertimbangan ada nilai keuntungan yang bersifat ekonomis. Karena akad wadiah adalah akad titipan murni dengan pertimbangan kebajikan. Nah, kalau akad titipannya pamrih, boleh enggak itu? Titipan pamrih, dia akan transform, dia akan berubah dari akad kebajikan menjadi akad komersial. Namanya bukan lagi wadiah, tetapi ijarah. Misalnya orang nitipin sepeda di dekat stasiun, tapi meminta biaya jaganya. Berarti di situ ada objek yang dijadikan akad komersialnya. Objeknya apa? Objeknya mungkin sewa lahannya untuk kepentingan parkirannya. Jadi harus jelas akad dari awalnya, apa objek yang dipersewakan atau objek yang dijadikan landasan di dalam memperoleh keuntungan juga. Karena begitu titipan yang asalnya sebagai akad amanah, akad kepercayaan, kemudian ada ujroh di situ, maka dia berubah dari akad amanah menjadi akad domanah, yadud domanah. Asalnya yadul amanah, kepercayaan menjadi yadul domanah, kekuasaan yang punya konsekuensi menanggung. Jadi ada tanggungannya di situ. Nah, biar tidak memunculkan dispute, potensi konflik, harus diperjelas apa yang dijadikan objek sewanya. Jadi kayak nitip sepeda itu, nanti pada saat kondisi tertentu hilang, wajib nggak ganti. Nah itu kayaknya pernah ada satu kejadian, orang nitipkan mobil di satu tempat penitipan, di tempat parkiran, hilang. Ya tukang parkirnya atau pengusaha parkirnya menyatakan ya nggak ganti, ini sudah ada kejelasannya. Tapi korbannya bawa pengacara menyatakan, nah ini sudah ada akad nitip, setelah nitip ini bukan gratis tapi bayar. Berarti di situ ada pertanggungan pada saat ditetapkan bayarnya itu. Karena begitu akadnya akad komersil, nitip bayar, dia punya tanggungan untuk menjaga dan juga memastikan itu dapat dikembalikan pada saat selesai akadnya. Dan menang waktu itu pengacara rakyatnya yang terkenal itu siapa? Ya Tobing siapa itu. Nah, karena apa? Karena nggak jelas yang dijadikan objek akad. Nah, prakteknya kan sebenarnya objek akadnya itu ya dia nyewa lahannya. Begitu lahannya sudah terpakai, ya sudah. Nah, beda halnya kalau memang nyewanya menjaga kendaraan tidak hilang. Begitu hilang, kemudian dia punya tanggung jawab. Jadi memang term and condition di dalam akad muamalah itu menjadi penting. Ada kejelasan-kejelasan akadnya. Nah, kalau akad wadiah, nature-nya, karakternya, dia adalah akad amanah, akad kepercayaan, akad kebajikan.
kita nerima titipan, ya kita punya tanggung jawab untuk menjaga sepanjang kita mampu. Kalau kita sudah jaga, secara umum dikenal orang bahwa memang dia sudah jagain. Kemudian ada kebakaran di dalam rumahnya, misalnya barang disimpan di rumah, rumahnya kebakaran, maka ia tidak memiliki kewajiban untuk mengganti, karena itu bukan ta'addi dari dia. Beda halnya kalau sengaja dibakar. Tapi kalau terbakar, dia tidak terkena kewajiban untuk mengganti karena itu di luar batas kemampuan penjagaannya secara normal. Wal wadi'atu amanatun yustahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha. Wadi'ah titipan itu amanatun sebagai amanah, yustahabbu qabuluha sangat dianjurkan untuk menerima, liman bagi setiap orang qama yang mampu bil amanati menjalankan amanah fiha di dalam akad wadi'ahnya. Jadi disunahkan karena ini bagian dari ta'awun, bagian dari kerjasama kebaikan. Orang nitipkan berarti dia butuh. Misalnya karena keburu-buru, kemudian saya dipanggil ibu saya nitip ya Quran di sini, saya nitip handphone, saya cas di sini misalnya, dan sejenisnya. Kalau kita sekira ada di masjid dalam rentang waktu orang menitipkan, ya kita terima sebaiknya. Tapi kalau ternyata kita juga buru-buru ke kantor, waduh, saya 5 menit lagi berangkat, kamu berapa lama? Saya mungkin 10-15. Ya jangan, saya nanti nggak bisa jaga. Nah, disampaikan untuk tidak menerima amanah. Wal wadi'atu ismun li'ainin yad'uha malikuha aw naibu 'inda akhar liyahfadhaha. Wadi'ah titipan itu salah istilah terhadap suatu barang yang dititipkan oleh pemiliknya atau wakil dari pemilik kepada orang lain agar orang lain tersebut menjaganya. Wal aslu fiha alkitab was sunnah. Dasar akad wadiah ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan dalam sunnah nabawiyah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu." Maka hendaklah dia menunaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Adil amanata, tunaikan amanah yang diberikan kepadamu, ilaman kepada seseorang, i'tamanaka yang memberikan amanah kepadamu, wala tahun, tapi jangan kamu khianat, man kepada orang, khonaka yang khianat kepadamu sekalipun. Apalagi berkhianat kepada orang yang memberi kepercayaan kepada kita. Berkhianat kepada orang yang berkhianat kepada kita saja itu terlarang, apalagi berkhianat kepada orang yang memberi kepercayaan kepada kita. Qala Hasan Gharib wa qala Al-Hakim innahu ala syarti Muslim. Wa fi sahihaini min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wassalam qala, dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun, penanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila janji mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia berkhianat. Wa fi riwayati Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim.
sekalipun dia puasa, sekalipun dia sholat, dan sekalipun dia mengklaim dirinya sebagai muslim. Dia kalau terpenuhi 3 kriteria tadi, maka sudah dipastikan dia masuk kategori sebagai munafik. Sekalipun dia puasa, sekalipun dia sholat, sekalipun dia ngaku muslim, kalau ada 3 tanda-tanda kemunafikan tadi. Wala khafa'a annal hajata balid darurah da'iyatun ilal ida. Dan enggak ada keraguan, bahkan kebutuhan yang sangat mendesak di kalangan masyarakat yang membutuhkan adanya penitipan. Tsumma man 'arada 'alaihi syai'un liyastaudi'ahu. Kemudian orang akan datang menitipkan, nazara in kana aminan qadiran ala hifdhiha wa wasaqa min nafsihi bidzalika istahabba lahu ayyastaudi'a liqaulihi alaihi salatu wassalam wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Nah, ini dijelaskan orang yang akan memberi atau meminta titipan itu dilihat kalau dia terpercaya, dia mampu menjaga dan diyakini dia mampu, maka kita bisa menitipkan dan juga bisa memberi titipan. Ini didasarkan kepada hadis Nabi wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada setiap hamba sepanjang hamba tersebut memberikan komitmen pertolongan kepada sesamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan sejauh kita memberikan pertolongan kepada sesamanya. Dan Allah akan mengikuti zon hambanya. Ana inda zonni abdi bi. Makanya nggak boleh berpikir pesimis, putus asa, merasa gagal gitu. Karena apa? Begitu punya pikiran merasa gagal, Allah akan gagalkan. Sebaliknya begitu. Nah ini biasanya kita kalau udah sepuh gini, ini kok sakit semua, sakit. Padahal bisa menggunakan bahasa positif. Nih alhamdulillah ini masih diberi kesehatan. Nah, itu. Sakit semua, jadinya ya loyo gitu. Tapi kalau sehat ini, meskipun batuk-batuk, kita bisa punya pengalaman. Saya yakin setiap kita punya pengalaman. Jadi kalau sakit flu sedikit, kemudian kita manjakan udah sakit. Waduh, saya istirahat, saya nggak bisa keluar, saya sakit flu. Wah, itu udah panjang itu flu-nya, 3 hari minimal. Tapi begitu ada tanda-tanda flu ini, wah ini sehat sebentar, minum jamu, kemudian olahraga, agak sedikit dilawan. Ya itu tadi menjadi obat sebenarnya pikiran memang ya, pikiran yang kemudian bertautan dengan kepercayaan diri dan juga optimisme. Makanya ini hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Ana, kata Allah Subhanahu wa taala, saya itu akan sangat tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka baik, Allah Maha baik, punya cara untuk menyehatkan kita, punya cara untuk mencukupkan rizki kita, maka akan muncul kebahagiaan dan nggak ada nelangsa-nelangsa sekalipun. Menurut pandangan publik ini ujian yang sangat berat. Ya tentu ini membutuhkan pembiasaan dan juga kebiasaannya. Wala yadmanu illa bitta'addi, dan enggak kewajiban untuk menanggung barang yang dititipkan kepada kita illa bitta'addi, kecuali dengan kesembronoan.
disuruh jaga nggak dijagain, kemudian hilang, dia punya tanggung jawab. Tapi kalau udah disuruh jaga, kita jaga, tiba-tiba ada rampok, bukan cuma punya dia, punya kita juga diambil. Nah gitu, maka itu tidak wajib untuk menggantinya. La syakka annal wadi'ata amanatun fi yadil muda' fi fathid dal kama ja'a bihi at-tanzil. La syakka, tidak ada keraguan, annal wadi'ata, sesungguhnya titipan, amanatun itu sebagai bentuk amanah, fi yadil muda', di tangan orang yang dititipin. Wa idza kana kadzalika, apabila demikian adanya, fala dhamana alaihi, maka enggak wajib untuk menanggung kasairil sebagaimana akad-akad amanah yang lain. Naam in ta'adda fiha au qasara dhaman. Tapi apabila dia sembrono atau enggak menunaikan amanah yang diberikan, dia menanggung. Wa asbabut taqsiri tis'atun, sebab keteledoran yang masuk kategori teledor sehingga dia harus menanggung kalau ada apa-apa, itu setidaknya ada 9. Sebab yang pertama, ayyudi'aha al-muwadda' ayyudi'aha al-muda' bi fathil inda ghairihi bila udhrin min ghairi idznil malik. Dia menitipkan lagi kepada orang, ya, dia menerima titipan, oke, setelah itu dititipkan kepada orang lain yang tanpa uzur dan enggak sepersetujuan orang yang punya, itu udah masuk kategori taksir. Yang kedua, as-safar biha fa in safara biha dhaman wa in kana tariq aminan ala sahih. Dibawa pergi atau dipakai, dititipin sepeda, sepedanya dipakai tanpa izin, tabrakan, ganti dia. Asbabus salis tarkul iso fa idza maridul muadda maradan makhufan aw habs liyaktula lazimahu an yusi. Meninggalkan wasiat. Jadi dia menerima titipan, setelah itu sakitnya sakit parah, kemudian dia enggak mewasiatkan barang itu, enggak mewasiatkan. Kemudian yang keempat, nakluha fa idza auda'aha fi qaryatin fa naqalaha ila qaryatin ukhra, memindahkan tanpa persetujuan. Dipindahkan misalnya truk pindahin ke dari Jakarta Timur Jakarta Barat tanpa persetujuan misalnya. Asbabus sadis at-ta'addi bil intifa kal intifa bil wadi'ah. Nah, sembrono dengan memanfaatkan, kal intifa bil wadi'ati, seperti memanfaatkan barang titipan, kalubsi saubi, seperti dititipin pakaian dia pakai dan tanpa izin, ya. Warukubid dawab ala wajil intifa, kemudian nunggangi hewan tunggangan atau kendaraan, ya. Illa idza kana li uzrin, kecuali ada uzur. Asbabus sabi al mukhalafah fil hifzi, sebab yang ketujuh bertentangan dengan prinsip penjagaan. Yang kedelapan at-tadyi', sembrono, li'annahu ma'murun bitaharrus an asbabit talaf, enggak perhatian begitu nerima titipan, enggak dijaga. Kemudian yang kesembilan, juhudul wadi'ah, fa in talaba maliku fa jahada fa huwa kha'in, ingkar janjinya orang yang menerima titipan, begitu dititipin merasa enggak, tadi enggak, ini begitu rusak dia wajib mengganti dan bisa dipaksa.